Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, semoga pagi hari ini selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak sekalian, pada hari ini kita belajar bahasa Arab tentang al-hiwar, bagian B, halaman 134. Kemudian dilanjutkan bagian C, yaitu halaman 135. Silakan anak-anak buka halaman 134 dan 135. Kita akan belajar bahasa Arab, yaitu tentang percakapan atau al-hiwar. Baik, sekarang Bapak akan membacakan lafal hiwarnya atau percakapannya. Percakapan atau al-hiwaru. Al-hiwaru artinya percakapan. Zaidun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Ahmad, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ya Zaid, tafaddal udkhul. Zaid, ahlan bik. Syukran ya Ahmad. Ahmad, unzur ya Zaid, hadhihi hadiqati fiha ashjarun mutanawwi'atun. Zaid, subhanallah, hadhihi hadiqatun wasi'atun wa jamilatun ya Ahmad. Ahadhihi syajaratul mauz. Ahmad, na'am, tilka syajaratul mauzi ya Zaid. Zaid, hal ta'muha hulwun ya Ahmad. Ahmad, na'am, ta'muha hulwun. Khudh ya Zaid wa qul ma syi'ta. Zaid, syukran ya Ahmad. Ahmadu, afwan. Jelas ya anak-anak sekalian? Untuk mempersingkat bacaan ya, perhatikan tadi bacaannya itu ada yang bacaan singkat, ada yang bacaan lengkap. Sekarang kita baca secara singkat saja. Itu Bapak ulangi lagi, al-hiwar, percakapan. Bacaan singkat itu al-hiwar, bukan al-hiwaru tapi al-hiwar. Matikan ro-nya ya. Jadi percakapan ini antara Zaid dengan Ahmad. Bapak ulangi lagi. Zaid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ya Zaid, tafaddal udkhul. Zaid, ahlan bik. Syukran ya Ahmad. Ahmad, unzur ya Zaid, hadhi hadiqati fiha ashjarun mutanawwi'ah. Zaid, subhanallah, hadhi hadiqatun wasi'atun wa jamilah. Ya Ahmad, ahadhihi syajaratul mauz.
Ahmad, na'am tilka syajaratul mauz ya Zaid. Zaid, hal ta'muha hulwun ya Ahmad. Ahmad, na'am ta'muha hulwun. Khudh ya Zaid wa kul ma syi'ta. Zaid, syukran ya Ahmad. Ahmad, afwan. Ya, barangkali jelas anak-anak sekalian. Sekarang kita mencoba untuk menerjemahkan hiwar tersebut. Jadi pertanyaan pertama dimulai dari Zaid. Zaid bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga atas salam sejahtera untuk atau atas kamu, dan semoga Allah memberi rahmat dan berkahnya. Artinya salam sejahtera atas kamu dan semoga Allah memberi rahmat dan berkahnya. Kemudian dijawab, Ahmad menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ya Zaid, tafaddal udkhul. Salam sejahtera atasmu juga. Salam sejahtera untukmu juga. Dan semoga Allah memberi rahmat dan berkahnya. Itu jawabannya. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Ya Zaid, wahai Zaid. Tafaddal udkhul. Silakan masuk. Pertanyaan pertama sudah dijawab oleh Ahmad. Pertanyaan pertama dari Zaid ya, dijawab oleh Ahmad. Sekarang Zaid, pertanyaan yang kedua. Ahlan bika. Syukran ya Ahmad. Selamat datang juga. Terima kasih wahai Ahmad. Sekarang Ahmad. Unzur ya Zaid. Lihatlah wahai Zaid. Hadhihi hadiqati. Ini kebunku. Di dalamnya ada pohon-pohon yang bermacam-macam. Sekarang Zaid, subhanallah, maha suci Allah. Hadhihi hadiqatun wasi'atun wa jamilah ya Ahmad. Ini kebun yang luas dan indah wahai Ahmad. Ahadhihi syajaratul mauz. Apakah ini pohon pisang? Ahmad, na'am. Tilka syajaratul mauz ya Zaid. Ya, itu pohon pisang wahai Zaid. Zaid, hal ta'muha hulwun ya Ahmad? Kata Zaid, apakah rasanya manis wahai Ahmad? Ahmad, na'am ta'muha hulwun. Khudh ya Zaid wa kul ma syi'ta. Ya, rasanya manis. Ambillah wahai Zaid dan semua apa yang kau inginkan. Zaid, syukran ya Ahmad. Terima kasih wahai Ahmad. Ahmad, afwan,
Ya, sama-sama. Bagian B yaitu tentang hiwar sudah selesai. Kita lanjutkan yaitu bagian C-nya, yaitu gramatika bahasa Arab. Bahasa Arab disebut at-tarakibu. Itu as-sifat, tentang sifat. Sifat ini adalah kata sifat yang berfungsi memberikan sifat terhadap benda lain atau memberikan keterangan terhadap benda itu. Apabila benda yang disifati berjenis mudzakkar atau laki-laki, maka kata sifatnya harus berjenis mudzakkar atau laki-laki. Apabila benda itu yang disifati berjenis muannas atau perempuan, maka kata sifatnya harus berjenis muannas atau perempuan. Sifat itu sama dengan na'at, na'tun. Jadi sifat ini fungsinya untuk memberikan keterangan kepada benda lain, kepada atau terhadap benda lain, atau memberikan keterangan kepada benda itu. Apabila bendanya yang disifati berjenis mudzakkar, maka sifatnya harus mudzakkar, atau maka kata sifatnya harus mudzakkar. Bapak ulangi lagi, apabila benda yang disifati berjenis mudzakkar atau laki-laki, maka kata sifatnya harus berjenis mudzakkar atau laki-laki. Maka benda yang disifati berjenis muannas atau perempuan, maka kata sifatnya harus berjenis muannas atau perempuan. Tidak boleh kalau kata sifatnya atau apabila benda yang disifati berjenis mudzakkar laki-laki, yang disifati berjenis muannas, itu tidak boleh. Jadi harus sama-sama mudzakkarnya. Paham ya anak-anak sekalian? Jadi apabila benda yang disifati itu benda apa saja ya, atau misalnya pena bendanya itu kan, atau kitab, atau meja, atau kelas. Bahasa Arabnya qalamun, kitabun, maktabun, maslun. Nah itu kata benda apa itu? Kata benda laki-laki ya, kata benda mudzakkar namanya itu. Nah, itu bendanya, ulang lagi, benda atau kata mudzakkar atau benda yang bersifat mudzakkar itu qalamun, kitabun, maktabun, maslun, itu kata benda mudzakkar. Sedangkan kata benda muannats yang perempuan tadi ya, madrasatun, qurrasatun, hizanatun, saburatun. Pokoknya yang huruf terakhirnya ada ta marbutoh, ya, tak yang berbulat, yang bulat itu yang ada titik 2, itu berarti kata benda muannas. Ya, saya ulangi lagi, kata benda muannas itu madrasatun, qurrasatun, khizanatun, saburatun. Nah, jadi ini ada contoh ini di bawah.
Ya, contoh penggunaan sifat yang didahului oleh kata benda. Jadi penggunaan sifat yang didahului oleh kata benda plus ismul isyarah. Apa ismul isyarah? Kata tunjuk. Sekali lagi, penggunaan sifat yang didahului oleh kata benda plus ismul isyarah, itu kata tunjuk. Coba lihat itu contohnya di bawah sekali. Sekarang contoh muzakkar, ya. Kata benda yang disifati tadi, yang kata benda yang disifati berjenis muzakkar. Nah, hadanya itu namanya kata tunjuk tadi, ismul isyarah. Qalamun itu kata bendanya. Tawilun, nah itu kata sifatnya. Itu yang dikatakan sifat itu tawilun. Jadi artinya ini pena yang panjang. Jadi kata bendanya qalamun, dari hadanya ismul isyarah atau kata tunjuk, qalamunnya kata benda muzakkar, tawilunnya adalah kata sifat tadi, ya, yang disifati berjenis muzakkar tadi. Jadi tawilunya kata sifat yang panjang, ya. Jadi berfungsi apa tadi? Memberikan sifat terhadap benda lain atau memberikan keterangan terhadap benda itu. Jadi keterangan qalamun itu tawilun, jadi pena yang panjang. Yang kedua, hadza kitabun. Ini contoh, masih contoh muzakkar. Hadza kitabun jadidun. Mana kata tunjuknya? Hadza. Mana kata bendanya? Kitabun. Mana kata sifatnya? Jadidun. Artinya ini buku yang baru. Yang baru. Itu kata sifat dari benda kitabun. Yang disifati kitabun, yang disifati jadidun. Itu kata benda yang disifati jadidun. Jadi kitab yang baru. Contoh yang kedua. Yang ketiga, zalika maktabun qawiyun. Zalika kata tunjuk juga. Maktabun kata benda muzakkar, qawiyun, nah kata sifatnya. Jadi yang disifati oleh apa? Maktabun kata benda yang apa? Yang disifati. Qawiyun sifatnya, ya, sifatnya itu yang kuat. Jadi itu meja yang kuat. Contoh yang keempat atau yang berikutnya adalah zalika faslun nadhifun. Hadza apa tadi? Ismul isyarah, kata tunjuk. Faslun benda. Faslun kan kelas. Bendanya. Nadhifun, nah itu kata sifatnya. Yang disifati faslun disifati nadhifun. Jadi artinya hadza dzalika itu kelas yang bersih. Jadi itu kelas yang bersih. Biasanya setiap kalimat itu, kalimat yang disifat itu pakai yang, ya. Atau kalimat sifat itu pakai yang. Tadi kan ada yang panjang, yang baru, yang kuat, yang bersih. Itu ya menyifati itu kata bendanya. Kata bendanya yang apa, yang muzakkar atau yang muannas. Nah, ini tadi contoh-contoh itu
kata benda yang disifati dengan berjenis atau yang disifati berjenis mudzakkar. Paham tum ya? Nah, sekarang kita contoh muannas. Muannas ini tadi apa? Perempuan ya. Apabila benda itu disifati berjenis muannas yaitu perempuan, maka kata sifatnya harus berjenis muannas atau perempuan. Nah, ini contohnya muannatsu, al-muannatsu. Contohnya yang pertama, hadhihi madrasatun kabiratun. Nah, kata tunjuknya bukan hada lagi. Kenapa? Hadhi itu adalah ismul isyarah tapi berbentuk muannas. Madrasatun itu kata benda muannas. Kata benda ada tamar butoh ya, madrasatun. Kabiratun, jadi ikut juga sama-sama katanya apa bendanya, karena bendanya muannas, kata sifatnya harus berjenis muannas. Jadi hadhihi madrasatun kabiratun, artinya ini sekolah yang besar. Nah, kemudian contoh yang kedua, hadhihi kurrasatun jadidatun. Hadhi ismi syarah, kata tunjuk. Kurrasatun benda, kata benda muannas. Jadidatun itu kata sifat yang berjenis muannas. Jadi ini buku tulis yang baru. Yang ketiga, tilka khizanatun jamilatun. Tilka ismun syarah, kata tunjuk. Khizanatun yaitu benda ya, berjenis muannas. Jamilatun kata sifat yang berjenis muannas. Artinya itu lemari yang bagus. Kemudian terakhir, tilka saburatun wasikhatun. Tilka ismul isyarah, itu kata tunjuk. Saburatun kata benda muannas. Wasikhatun kata sifat berjenis muannas. Artinya itu papan tulis yang kotor. Paham tum semuanya? Ya, mudah-mudahan apa yang dapat Bapak sampaikan ini ya, bermanfaat, dan semua anak-anak kelas 51, 52, 53, 54 dan 55 ya semuanya paham apa yang Bapak jelaskan ini, sekaligus penterjemahannya ya, semoga dimengerti. Itu dari bagian B halaman 134 itu tentang hiwar. Kemudian yang kedua bagian C itu tentang gramatika bahasa Arab atau susunan bahasa Arab, itu tentang kata sifat atau yang disifati ya, kata benda yang disifati. Itulah, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.